Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang katanya Siti Jenar, surga dan neraka itu bukan tujuan. Katanya Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat, jungkir balik mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk mengetahui, untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari. Jadi hari ini, bahasa lainnya, kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah, ilaihi rojiun. Kita masih dagang. Apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu. Yang di sana ada puluhan ribu bidadari siap pakai. Loh ya kan, siap pakai, masih grace semua. Dan katanya selalu perawan. Saya tidak tahu kamu seneng apa enggak kalau perawan terus-terusan. Katanya perawan itu susah, jadi tiap hari susah kamu nanti perawan terus. Oke, jadi itukah yang ada di kepalamu kan gitu. Tidak apa-apa Pak, saya sengsara, besok di surga aku mau balas dendam. Lah, pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya bahasa lain ajarannya saya Siti Jenar itu, ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah, itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa keimanannya masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka? Milih mana, dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah, atau misalnya begitu. Bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah, kalau Allah mau. Atau Allah saja nggak dikasih surga neraka juga tidak apa-apa. Atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga. Atau sudahlah, nggak usah dipikir imbalan itu. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta aja. Kita dibikin ada itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada, tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma 5 kali, itu pun tidak ada 3 menit, nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Nah, itu bahasanya Siti Jenar. Surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang, tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Kalau memang nyari surga neraka, ngapain sih nunggu besok? Ayo dibikin surga kita sendiri, sudah bisa, sudah cukup. Semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini, itu sudah bisa menciptakan suasana surga. Kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur. Apa sih yang kamu kurang?
Apa sih yang kecuali hasratmu tidak jelas, minta macam-macam, tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki. Kalau sudah menikmati apa saja yang dianugerahkan Allah, saat itu juga surga lahir. Biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya. Itu yang bikin orang susah bersyukur, tidak bisa menemukan surga. Uangnya banyak tapi tidak punya pacar, mesti yang dipikir urusan pacar ini terus. Ada yang punya pacar tapi tidak punya duit, yang dipikir mesti duit terus. Punya pacar, punya duit, tapi tesisnya nggak jadi-jadi, mikirnya tesis terus. Kapan syukure? Itu loh. Ya tesisnya digarap, ya nyari pacar, ya nyari uang, tapi ndak usah sampai segitunya. Ndak usah lebay, bahasanya anak hari ini loh. Sangat banyak nikmatnya Allah yang kita dapatkan, itu syukuri dulu surga. Cukup segelas kopi nongkrong depan kos-kosan sambil sarungan. Tuh, kalau bisa menikmati kan inilah surgaku, kan tidak masalah. Ya, oke. Lo tidak apa-apa tuh, itu surga. Nggak usah nunggu lama-lama, besok di akhirat kamu tidak mesti masuk surga masalahnya. Nikmati sekarang aja. Oke, terus. Nah, sekarang fondasinya. Fondasi sholat itu syahadat. Oke ya. Di sesi sebelumnya ketika ngomong sesi Tijenar, syahadat itu ada namanya sasahidan, ada panjang pakai bahasa Jawa. Cuma saya tidak nukil di sini sampai detail, kita ambil semangatnya saja. Maksudnya sasahidan itu, jadi syahadat yang tidak cuma di mulut, tapi diinternalisasi dalam diri dan pastinya diwujudkan dalam perbuatan. Ya kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat paling mantep itu jatahnya tukang adzan. Kalau adzan kan mantap sekali syahadatnya. Nggak, bukan itu, yaitu mulutnya memang mengucapkan syahadat. Tapi bukan cuma mulut, batinnya juga harus bersyahadat, dan anggota tubuhnya juga harus bersyahadat. Jadi kesaksian bersyahadat itu apa sih? Yang menunjukkan aktivitas bahwa, yang menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Aktivitas kita sering tidak menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Misalnya putus asa, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Misalnya menuruti hawa nafsu terus-terusan, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Melakukan kejelekan sekecil apapun, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Mulut kita bersyahadat tapi tubuh kita belum. Kesaksi, jadi syahadat itu kan makna letternya kesaksian. Kesaksian itu tubuh kita jadi saksi syahadat. Jadi tidak cuma mulutnya, aktivitas kita sehari-hari jadi saksi bahwa kita yakin Allah itu ada dan kita nomor satukan Allah. Itu namanya bersyahadat. Ada cerita populer muridnya Sunan Kalijogo yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini kabarnya murid yang tidak terlalu pinter, orang desa. Satu ketika ada tes baca syahadat. Muridnya dites satu-satu oleh Sunan Kalijogo dan sukses. Fasih semua, tajwidnya luar biasa semua. Nah, yang ketar-ketir Syekh Jangkung ini, mungkin orang Jawa.
Baca Arabnya ya mesti tidak fasih. Alaihim mungkin jadinya ngalaihim. Cuma begitu jatahnya dia baca syahadat, dia tidak mengucapkan syahadat, tapi naik ke pohon kelapa yang paling tinggi, terus menjatuhkan dirinya. Dan tidak tewas ternyata. Ketika semua orang merubung dia, wah, sampean kok gitu? Disuruh syahadat aja tidak stres, tidak bunuh diri. Ya, jawabannya Sejagung, loh ya ini syahadatku, menunjukkan bahwa aku yakin 100% Allah itu ada. Segalanya diatur dan ditentukan oleh Allah. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Yakin aku 100% dan tidak mati. Ada yang berani nyoba? Tidak, kok disalah kayak gini nanti. Ini gara-gara ngaji filsafat ini. Nah itu contohnya. Ya tidak harus sevulgar itu. Tapi usahakan aktivitasmu sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan. Kita ini orang yang percaya pada Allah loh. Itu loh. Marah sampai segitunya. Nah, itu menunjukkan nggak percaya kalau ada Allah. Itu kan semua juga skenarionya Allah. Termasuk gelas yang jatuh. Oke. Terus, ya di samping anggota tubuh juga yang paling utama, karena anggota tubuh itu ada kendalinya, yaitu hati. Makanya ada istilah pembatinan syahadat. Pembatinan syahadat itu ya, itu kalau bahasanya di kalimat itu mengheningkan cipta. Bukan mengheningkan cipta yang upacara terus ada lagunya itu. Jadi mengosongkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, konsentrasi hanya memasukkan Allah saja di situ. Kemudian menikmati keheningan bersama Allah. Oke, sehingga komandan yang namanya hati ini bisa mengomando anggota tubuh untuk menjalani laku syahadat, bukan hanya ngucap syahadat. Jadi sebelum sholat harus ini dulu. Tidak ada gunanya sholat orang yang belum syahadat, belum yakin bahwa hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Oke, itu fondasinya sholat.